Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Hidup Kita Menggenapkan Seluruh Kehendak Allah. Sahabat Bapak Ibu, mari kita mendengarkan bersama ayat Alkitab yang terdapat dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sahabat Bapak Ibu, sejak Tuhan membayar lunas diri kita di kayu salib, maka sejatinya hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan hidup kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Bukan hanya seperempat, setengah, 3/4, tetapi sepenuhnya milik Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengatur Tuhan demi kepentingan kita. Karena siapa kita loh yang mau merasa berhak mengatur Tuhan yang adalah pemilik hidup kita. Sehingga sejatinya hidup kita yang sekarang hanyalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Dan hal tersebut seharusnya menjadi satu dan satu-satunya kebutuhan hidup kita, agenda hidup kita, melebihi dari apapun juga. Bahkan melebihi hak kita untuk hidup dan bernafas. Hanyalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan menggenapkan seluruh kehendak Allah sejatinya menjadi kebutuhan mendesak dalam hidup kita. Tak ada yang lain. Sehingga seluruh agenda hidup kita dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, yakni apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya semua yang kita lakukan, dimulai dari pikiran kita, sikap hati kita, renungan hati kita, tutur kata kita, tindakan kita, termasuk di media sosial sekalipun, seluruhnya harus memperhatikan apakah Tuhan menikmatinya atau tidak. Dengan demikian kita sementara berjuang untuk serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Tetapi kenapa ya kita kok tidak bisa menggenapkan seluruh kehendak Allah? Rasa-rasanya susah sekali. Karena kita sudah terlanjur memiliki agenda pribadi. Walaupun tidak sedikit juga di antara kita membungkusnya dengan hal-hal yang kelihatan rohani, tetapi sebenarnya hanya untuk memenuhi agenda pribadi kita. Banyak yang sudah terlanjur terikat di dalamnya, menganggap hal tersebut, agenda pribadi kita tersebut adalah hal yang wajar. Sehingga saat ada kebenaran agar hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, justru kebenaran tersebut dianggap tidak wajar. Karena apa? Karena merasa terganggu, agenda pribadinya merasa terganggu. Bahkan banyak juga kita beranggapan kita kan masih hidup di bumi, kita masih butuh ini dan itu. Manusia tidak akan pernah bisa seperti itu. Nah, nurani kita yang tidak bersih tersebut harus kita murnikan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kalau misalnya kita masih berasumsi, beranggapan demikian, nurani kita masih belum bersih, sahabat Bapak Ibu. Justru hidup kita sebagai pengikut Kristus harus dapat menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan hal tersebut sebetulnya itu tidak wah atau merasa wow sekali. Karena apa? Karena hal tersebut merupakan kewajaran sebagai pengikut Kristus. Yang tidak wajar seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa kita tidak serupa dengan Yesus, tidak dapat semakin seperti Yesus, hidup hanya untuk agenda pribadi, tidak dapat sempurna seperti Bapa. Itu justru yang tidak wajar. Untuk itu melalui ini chapter message hari ini, kita memiliki kiranya hidup yang menggenapkan seluruh kehendak Allah dan menjadikannya satu dan satu-satunya agenda hidup kita. Demikian nih chapter message hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.